Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Selin Martina Helen Mononege dengan NIM 2314201095. Pada saat ini saya akan membuat tugas ujian akhir semester di mana materi yang saya dapat yaitu tentang tetanus. Dan dengan mata kuliah Pendidikan Promosi Kesehatan, di mana mata kuliah ini dibimbing oleh dosen pengampu yaitu Enci Nars Fania Tampilang, Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi atau pengertian dari tetanus. Tetanus merupakan infeksi yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani dan masuk ke dalam tubuh. Bakteri ini hidup di tanah, debu, usus hewan, dan kotoran hewan maupun manusia. Lalu, bakteri selanjutnya akan masuk ke dalam tubuh melalui luka yang terbuka, bisa berupa luka tusuk atau luka sayatan. Tetanus adalah penyakit dengan tanda utama ketegangan otot atau spasme dan tanpa disertai gangguan kesadaran. Tetanus adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh toksin kuman Clostridium tetani dan bermanifestasi sebagai kejang otot paroksimal diikuti kekakuan otot seluruh badan. Kekakuan tonus otot ini selalu tampak pada otot masseter dan otot-otot rangka. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tetanus adalah penyakit infeksi yang diakibatkan oleh toksin kuman Clostridium tetani yang ditandai dengan gejala kekakuan dan kejang otot. Dan tetanus ini mempunyai tanda dan gejala, di mana tanda dan gejalanya yang pertama, kejang dan kaku pada otot rahang atau lockjaw. Yang kedua, kejang tubuh yang menyakitkan dan berlangsung dalam beberapa menit. Umumnya dipicu oleh beberapa hal seperti suara yang keras, sentuhan fisik, cahaya, ataupun angin. Dan yang ketiga, demam dan berkeringat. Yang keempat, tekanan darah tinggi. Kelima, denyut jantung lebih cepat. Keenam, trismus atau kesukaran membuka mulut karena spasme otot-otot mastikotoris. Dan yang ketujuh, ketegangan otot di dinding perut. Kedelapan, risus sardonicus karena spasme otot muka alias tertarik ke atas. Yang kesembilan, kesukaran menelan, gelisah, mudah terangsang, nyeri anggota badan atau sering merupakan gejala dini. Yang berikut kita akan membahas tentang etiologi atau penyebab dari tetanus, di mana tetanus disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani atau spora Clostridium tetani dapat bertahan lama di luar tubuh. Mereka paling sering ditemukan di kotoran hewan dan tubuh yang terkontaminasi, tapi kemungkinan ada hampir di mana saja. Ketika Clostridium tetani masuk ke dalam tubuh, mereka berkembang biak dengan cepat dan dapat melepaskan tetanospasmin, yaitu suatu neurotoksin. Ketika tetanospasmin memasuki aliran darah, bakteri dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh, sehingga menyebabkan gejala tetanus. Tetanospasmin mengganggu sinyal perjalanan dari otot ke saraf di sumsum tulang belakang, kemudian ke otot, sehingga menyebabkan kejang otot dan kekakuan. Bakteri penyebab tetanus masuk ke dalam tubuh terutama melalui luka potong atau tusukan kulit. Itulah pentingnya membersihkan luka secara menyeluruh untuk mencegah berkembangnya infeksi agar tidak menjadi tetanus. Yang berikut patofisiologi dari tetanus, di mana patofisiologinya disebabkan oleh toksin kuman Clostridium tetani yang masuk melalui luka tusuk, gigitan binatang, luka bakar, luka operasi yang tidak dirawat dan tidak dibersihkan dengan baik, karies gigi, pemotong tali puset yang tidak steril, dan penjahitan luka robek yang tidak steril yang lebih beresiko bagi orang-orang yang belum terimunisasi. Tetani berbentuk spora. Bentuk spora dalam suasana anaerob dapat berubah menjadi kuman vegetatif
yang menghasilkan eksotoksin. Selanjutnya, klasifikasi tetanus menurut Maya Puspita tahun 2020, tetanus berdasarkan bentuk klinis dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama tetanus umum. Seperti namanya, tetanus umum adalah jenis yang paling umum terjadi, yaitu sekitar 85-90% dari keseluruhan kasus infeksi bakteri Clostridium tetani. Penyakit ini dapat dipicu oleh luka berat maupun luka ringan. Dan yang kedua, tetanus neonatal, di mana neonatal merupakan bagian dari jenis tetanus umum. Infeksi jenis ini lebih banyak terjadi di negara-negara berkembang dan menyebabkan hampir setengah dari total kasus kematian bayi baru lahir. Yang ketiga, tetanus lokal. Jenis tetanus ini cukup jarang terjadi. Adapun gejala yang muncul berupa kejang otot pada bagian tubuh yang terluka, dan untuk tingkat keparahan bervariasi tergantung dari masing-masing penderitanya. Dan yang keempat, yang terakhir, tetanus sefalik, di mana tetanus sefalik ini adalah jenis infeksi yang paling jarang ditemukan. Seringnya kondisi ini menyerang setelah seseorang mengalami infeksi telinga bagian atas atau cedera kepala. Masa inkubasi tetanus sefalik cukup singkat, yaitu sekitar 1-2 hari. Yang berikut komplikasi tetanus menurut Dr. Fadli Rizal Makarim tahun 2022, di mana tetanus ini adalah penyakit yang serius. Apabila tidak segera ditangani, akan beresiko menimbulkan komplikasi seperti yang pertama, gangguan sistem pernafasan, retak atau patah tulang, infeksi nosokomial, bahkan sampai kematian. Dan tentunya ada pencegahan dari tetanus, di mana langkah utama untuk mencegah tetanus adalah dengan vaksinasi. Di negara kita, vaksin tetanus masuk ke dalam daftar imunisasi wajib pada anak. Imunisasi tetanus diberikan sebagai bagian dari vaksin DPT atau difteri, pertusi, dan tetanus. Proses vaksinasi ini harus diberikan dalam 5 tahap, yaitu pada usia 2, 4, 6, 18 bulan, dan 4-6 tahun. Untuk anak-anak di atas 7 tahun, tersedia vaksin TD yang bisa melindungi diri dari serangan tetanus dan difteri. Hal yang perlu diingat, vaksinasi ini mesti diulang tiap 10 tahun. Tujuannya untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap infeksi difteri dan tetanus. Selanjutnya, yang terakhir ada pemeriksaan penunjang, di mana pemeriksaan penunjang pada klien tetanus meliputi yang pertama, kultur dan identifikasi bakteri, kedua, tes darah, yang ketiga, tes EEG atau elektrosefalografi, yang keempat, EKG atau elektrokardiogram, kelima, pemeriksaan luka, keenam, pemeriksaan cairan cerebrospinal, dan yang ketujuh, pemeriksaan radiografi atau radiologi. Demikianlah video singkat dari saya tentang penyakit tetanus. Biar kiranya video singkat yang saya bawakan ini bisa dipahami dan dimengerti, dan jika ada salah kata saya memohon maaf. Dan akhirnya saya sampaikan terima kasih. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.